Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Dio Adre Wiradi, NIM 205190112. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat bukti, apa itu hukum acara pidana, penyidikan, dan penuntutan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hukum acara pidana. Hukum acara pidana, menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Hukum acara pidana juga memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau dalam kurung eksekusi oleh jaksa. Hal ini menurut pendapat Andi Hamzah. Hukum acara pidana juga memiliki tujuan. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, mencari dan menemukan kebenaran. Yang kedua, pemberian keputusan oleh hakim. Dan yang ketiga, pelaksanaan keputusan. Terus, hukum acara pidana tidak hanya memiliki tujuan hukum, dia juga memiliki ilmu pembantu. Apa saja ilmu pembantu hukum acara pidana? Di sini ada 5. Yang pertama ada logika, yang kedua ada psikologis, yang ketiga ada kriminalistik, dan yang keempat ada psikiatri, dan yang terakhir kriminologi. Nah, jadi kita langsung masuk ke alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah itu terdapat pada pasal 184 KUHP yang berisi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, yang pertama pengertian saksi. Pengertian saksi sini pada pasal 1/26 KUHP, orang yang dapat memberi keterangan tentang suatu perkara pidana berdasarkan apa yang dilihat, dengar, dan alami. Menjadi saksi adalah kewajiban hukum. Unus testis, nullus testis. Di sini ada juga pengecualian saksi. Yang pertama, mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, kecuali pasal 168, bersedia, persetujuan PU dan terdakwa. Yang kedua, karena pekerjaan atau jabatan wajib menyimpan rahasia pada pasal 170. Yang ketiga, anak di bawah umur dan orang yang sakit ingatan, pasal 171. Yang kedua ada keterangan ahli. Keterangan ahli sini ada terdapat pada pasal 1/28 KUHP, pasal 186 KUHP, pasal 120 KUHP, dan pasal 179 KUHP. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan dari pasal 1/28 KUHP yang berbunyi, keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Yang kedua, pasal 186 KUHP, apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Yang ketiga, pasal 120 KUHP, keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal, berupa keterangan menurut pengetahuannya. Dan yang terakhir, pasal 179 KUHP, dokter forensik dan dokter ahli lainnya. Nah, terus di sini ada sifat keterangan ahli. Keterangan ahli itu di depan sidang, surat, laporan tertulis yang diminta penyidik pada pasal 186, 187, huruf C KUHP. Terus alat bukti itu ada berupa surat. Contohnya alat bukti surat pada pasal 187 KUHP. Surat dibuat atas sumpah jabatan. Yang kedua, surat yang dikuatkan dengan sumpah, bentuk-bentuk dengan sumpah. Terus di sini ada juga bentuk-bentuk surat. Bentuk-bentuk surat itu yang pertama berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum atau akta notaris atau PPAT. Surat dalam bentuk diatur UU, akta kelahiran, KTP, YMB, dan lain-lain. Surat keterangan dari ahli. Surat lainnya hanya berlaku jika isinya ada hubungan dengan alat bukti lain. Terus ini ada juga yang namanya alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk itu tertulis pada pasal 188 ayat 1 KUHP. Perbuatan kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Pengertian lainnya, isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan
yang mempunyai persesuaian dengan tindak pidana. Terus isyarat tersebut melahirkan petunjuk, yaitu kenyataan tindak pidana terjadi dan terdakwa pelakunya. Nah, jadi di situ yang maksud dari alat bukti yang dapat saya jelaskan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyidikan. Melakukan penyidikan itu memiliki tujuan. Yang pertama, jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi. Terus yang kedua, waktu tindak pidana dilakukan, tempat terjadinya tindak pidana, dengan apa tindak pidana dilakukan, alasan dilakukannya tindak pidana, dan yang terakhir pelaku tindak pidana. Penyidikan bisa dihentikan dengan alasan tertentu. Alasan tertentu itu apa aja sih? Ya, alasan tertentu itu bisa yang pertama tidak diperoleh bukti yang cukup. Terus yang kedua, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan perbuatan pidana, dan yang ketiga penghentian penyidikan demi hukum. Di sini alasan penghentian penyidikan saya menjelaskan ada 3 tadi. Terus yang selanjutnya bisa ditangkap apabila alasan itu tidak diterima. Yang pertama adalah bila telah ada bukti permulaan yang cukup pada pasal 17. Yang kedua, bila kepentingan penyelidikan dan penyidikan menghendaki atau memerlukannya, yang pada pasal 16. Yang ketiga, bila orang terhadap siapa penangkapan akan dilakukan diduga keras telah melakukan kejahatan pada pasal 17. Penangkapan di sini ada juga prosedurnya. Prosedur penangkapan pada pasal 18, surat perintah penangkapan berisi di sini ada 4. Yang pertama, identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal. Yang kedua, menjelaskan dan menyebutkan secara singkat alasan penangkapan. Yang ketiga, menjelaskan uraian singkat perkara tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka. Dan yang keempat, menyebut tempat di mana pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan. Nah, terus di sini ada juga saya akan menjelaskan penahanan dilakukan didasarkan kepada. Di sini ada terbagi menjadi 2 syarat. Yang pertama adalah syarat objektif dan yang kedua ada syarat subjektif. Yang syarat objektif adalah penahanan bahwa hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan ataupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tindak pidana tertentu. Pada pasal 21 ayat 4. Pengecualian pasal 296, pasal 454, pasal 455, dan pasal 459. Terus yang kedua itu syarat subjektif. Syarat subjektif itu selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, juga didasarkan kepada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Itu pada pasal 21 ayat 1 KUHP. Nah, terus di sini ada penghentian penuntutan. Saya akan menjelaskan apa itu penghentian penuntutan. Pada pasal 140 ayat 2, dalam hal penuntutan memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. PU menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Nah, terus di sini ada namanya juga pra-peradilan. Pra-peradilan membawa pengawasan tertentu dari cara bekerja pejabat pelaksana UU serta kemungkinan untuk memberikan rehabilitasi dan ganti kerugian. Terus pra-peradilan ini juga tidak diatur di dalam HIR. Pada pasal 1 butir 10 KUHP mengatur pra-peradilan adalah wewenang PN untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Yang kedua, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Terus yang ketiga, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Terus pada pasal 77 KUHP PN berundang untuk memeriksa dan memutus. Yang pertama, sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang kedua, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Kehadiran lembaga peradilan memberikan peringatan. Yang pertama adalah
agar penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya. Setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam arti dia harus mampu menahan serta menjauhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangan. Yang kedua, ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warganya yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip HAM. Terus yang ketiga, hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhatikan dan mempertimbangkan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan keputusan hakim. Terus yang keempat, dengan rehabilitasi berarti orang itu dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula diduga telah melakukan kejahatan. Yang kelima, kejujuran yang menjiwai KUHP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum. Karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka. Terus siapa aja sih yang berhak mengajukan permintaan pra peradilan? Yang berhak mengajukan permintaan pra peradilan itu yang pertama adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan pada pasal 79 KUHP. Terus yang kedua, penyidik atau PU dan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan pada pasal 80. Yang ketiga, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan atau akibatnya sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan pada pasal 81. Terus di sini yang terakhir saya akan menjelaskan upaya hukum terhadap putusan pra peradilan. Yang pertama di situ ada putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding pada pasal 83 ayat 1 KUHP kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan pasal 83 ayat 2. Terus yang kedua, dalam hal permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat 1 KUHP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Yang ketiga, PT memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Terus yang terakhir, terhadap putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Mungkin hanya ini saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem peradilan, alat bukti, hak korban, penyidikan, dan penuntutan. Semoga dengan saya menjelaskan materi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.